Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk menyampaikan teks sejarah tentang Cut Nyak Dien. Di sini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Musipa. Saya Risma Febrian. Saya Alwi Firdaus. Dan di sini kami akan menyampaikan tentang teks sejarah Cut Nyak Dien. Indonesia mempunyai pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Pahlawan itu bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang tokoh pahlawan Indonesia yang terkenal pantang menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyak Dien lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepasang masa hidupnya, Cut Nyak Dien dan terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan untuk menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Nyak Dien termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun pada 1948 di Kampung Lampadam, Pekanbadak, wilayah Namukim, Aceh Besar. Semasa kecilnya, Cut Nyak Dien dikenal sebagai gadis yang cantik. Kecantikannya itu semakin lengkap dengan pintarnya Cut Nyak Dien dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863, saat itu Cut Nyak Dien berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Tengku Ibrahim Lamga, putra dari Tengku P.O. Ahmad Hulubegan Lamga 13. Suaminya adalah pemuda yang berwawasan luas dan taat agama. Cut Nyak Dien dan Tengku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang anak laki-laki. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Namukim berhasil diduduki oleh Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut, memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada 24 Desember 1875. Namun, Tengku Ibrahim tetap bertekad untuk merebutkan kembali daerah Namukim. Sayangnya, ketika Tengku Ibrahim bertempur di Citarum, dirinya tewas pada 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Selepas kematian Tengku Ibrahim, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Tengku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya diikatkan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Cut Nyak Dien beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkan untuk turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda. Bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Awalnya Cut Nyak Dien menolak karena Tengku Umar memperolehkan Cut Nyak Dien untuk melawan penjajah. Akhirnya Cut Nyak Dien menerima pinangan dari Tengku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Panglaut meminta kepada Belanda agar Cut Nyak Dien mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutoraja, Van Dalen, tidak menyerang hal tersebut sehingga Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat. Pada tahun 1907, setahun masa pengasingannya, Cut Nyak Dien mengakhiri perjuangan semasa hidupnya. Cut Nyak Dien menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontohi karena keberaniannya. Sejak 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Cut Nyak Dien merupakan seorang perempuan Aceh yang tidak kenal menyerah dalam berjuang. Dia terus berjuang hingga akhir hayatnya. Panglaut seorang pengawal Cut Nyak Dien melaporkan lokasi markas Cut Nyak Dien kepada Belanda, hingga akhirnya Cut Nyak Dien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah tertangkap oleh Belanda, Cut Nyak Dien dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berlangsung sembuh, namun malangnya Cut Nyak Dien dibuang ke tanah Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang, Jawa Barat bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian salah satu orang, yaitu Bupati Suryat Maza. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak Dien. Namun, tentara Belanda dilarang mengungkap identitas tahanan. Cut Nyak Dien ditahan bersama seorang ulama bernama Ilyas, dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam. Hal itu membuat Cut Nyak Dien dijuluki sebagai Ibu Perbu.
Cut Nyak meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu, Cut Nyak dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang. Makam Cut Nyak sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu juga karena permintaan Ali Hasan sendiri Gubernur Aceh saat itu. Presiden Soekarno melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 menetapkan Cut Nyak sebagai pahlawan nasional pada 2 Mei 1962. Cut Nyak menjadi sosok pahlawan perempuan yang diteladani oleh para perempuan Indonesia, sebab sosok perempuan pada zaman dahulu tidak begitu menonjol terlihat dan perjuangan beliau tidak bisa dimiliki perempuan lain. Sebagai perempuan, kita harus menjadi perempuan yang tangguh dalam menghadapi masalah sendiri. Sosok perempuan disiplin dan luar biasa serta idealisme pantang menyerah. Sosok dan semangat seperti ini perlu diteladani dan diaplikasikan agar kaum perempuan cerdas dalam menata kehidupan rumah tangga, sosial, dan karir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.